Di sini saya akan menyampaikan tentang asal mulanya sastra Arab Melayu. Itu yang pertama, asal mula huruf Arab Melayu. Penulis pertama alias pencipta huruf Arab Melayu adalah Abu Ishaq Al-Makarani yang mengarang kitab Idarul Haqfi Mamlakatil Perlak wal Pasi, yaitu tentang sejarah kerajaan Perulak dan Pasai. Kitab ini ditulis dalam huruf Arab Melayu. Sayangnya, penulis belum pernah menjumpai kitab ini. Semua kitab lain yang tertulis dalam huruf Arab Melayu diyakini ditulis setelah penulisan kitab Idarul Haq itu. Pada abad ke-16 sampai ke-17, merupakan puncak kebesaran bagi kerajaan Aceh Darussalam. Ketika itu, selain sempat diperintahkan beberapa sultan terkemuka, Aceh juga telah dibimbing beberapa ulama kaliber dunia, yaitu Hamzah Fansuri Samsuddin As-Sumatri, Syekh Nuruddin Arrani, dan Syekh Abdurrah As-Singkili atau Syekh Kuala II. Selanjutnya, dunia Melayu Raya. Menurut Undang-Undang Hamidi dalam tulisannya, Aceh sebagai pusat Melayu menyatakan kesungguhan memelihara bahasa Melayu, sehingga seluruh kitab-kitab yang dikarang ulama Aceh yang berisi kajian agama Islam dan ilmu pengetahuan telah ditulis dalam bahasa Melayu, sebab dengan bahasa-bahasa kitab itu dengan mudah dipelajari oleh halayak antar bangsa di Asia Tenggara. Pada abad ke-16 dan 17, penyebutan bahasa Melayu adalah dengan menggunakan istilah bahasa Jawi, karena bahasa itu ditulis dalam huruf Jawi, yakni huruf Arab yang telah disesuaikan dengan ucapan lidah masyarakat Nusantara. Sementara huruf Jawi ialah sebutan orang-orang Arab di masa itu untuk negeri-negeri di wilayah Nusantara atau Asia Tenggara. Perkembangan naskah-naskah Arab Melayu tulisan dengan merupakan warisan zaman lampau. Profesor Dr. Ismail Hussein menjelaskan, bahasa Melayu kini menjadi bahasa utama di Nusantara. Malah dapat dikatakan bahasa pribumi modern yang utama di Asia Tenggara, yaitu dari segi jumlah penggunaannya dan juga segi keragaman. Upaya penghancuran bangsa Barat. Pada abad ke-17, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Asia Tenggara dari waktu ke waktu sampai ke abad 20. Mereka semakin merata berada di berbagai negeri di Nusantara. Akhirnya semua negeri secara umum berkebudayaan Melayu telah menjadi jajahan di bangsa Barat. Kesemua bangsa penjajah itu yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika adalah bangsa-bangsa yang tidak memakai huruf Arab Melayu dalam penulisannya. Mereka memiliki huruf yang berasal dari peradaban Yunani Romawi, yaitu huruf Latin. Dalam era Indonesia Merdeka, perhatian pemerintah terhadap penulisan Arab Melayu mulai tumbuh, namun tidak berumur panjang. Di saat itu, pelajaran membaca dan menulis Arab Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah pada tingkat sekolah dasar. Tetapi sekitar tahun 60-an pelajaran tersebut dihapuskan dan kemudian yang kemungkinan besar mengakibat desakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sedang merajalela ketika itu. Perkembangan terakhir dari penulisan Arab Melayu di Aceh adalah keluarnya Instruksi Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam tanggal 1 Muharram 1423 atau 16 Maret 2002 yang menggalakkan kembali penggunaan huruf Jawi di bumi Aceh Serambi Mekah. Sejauh pengamatan penulis, sebagian dari isi instruktur itu memang telah berjalan, khususnya penulisan nama kantor, lembaga, toko, dan menggunakan huruf Arab Melayu di samping huruf Latin. Akan tetapi penulisan Arab Melayu pada lembaga-lembaga tersebut belum memadai karena masih ada kaidah-kaidah penulisan Arab Melayu yang diabaikan. Nasib naskah tulisan Arab Melayu dewasa ini, akibat perkembangan zaman,
Huruf Latin telah menggeser huruf Arab Melayu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Keadaan itu menyebabkan naskah-naskah lama kian kurang dibaca dan disalin orang, dan pada akhirnya akan habis. Perkembangan sarana hiburan modern juga ikut melunturkan peranan sastra Aceh sebagai sumber hiburan masyarakat. Kehadiran industri film, radio, televisi, dan media cetak yang memberi bermacam jenis hiburan serta bahan bacaan telah menyebabkan kepopuleran naskah Arab Melayu dan naskah sastra Aceh menurun tajam. Bahkan hampir-hampir tidak ada pihak yang menghiraukannya lagi. Dalam suasana Aceh yang kacau balau seperti beberapa waktu lalu, banyak penduduk desa yang mengungsi, maka semakin banyak pula naskah-naskah sastra Aceh yang rusak terbuang, tak ada yang memperdulikannya. Kehadiran bangsa-bangsa penjajah di Asia Tenggara merupakan sumber bencana bagi kemunduran penulisan Arab Melayu di Nusantara. Para penjajah telah menggusur huruf Arab Melayu dengan huruf Latin yang disalurkan lewat pendidikan ala Barat kepada rakyat bumi Nusantara. Baiklah, sekian materi tentang sejarah awal mulanya sastra Arab Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.